أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai kajiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 6 Agustus ya, Ustaz Dejen ya. 6 Agustus 2023 kita Allah izinkan untuk berkumpul di Masjid Al-Bana di Kelapa Nunggal Bogor dalam rangka untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu bersama-sama kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu dari ajaran-ajaran agama Islam kita. Baik, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian buku ringkasan ilmu dasar Islam. Dan alhamdulillah sebagian teman-teman hadirin sudah punya bukunya ya. Ringkasan ilmu dasar Islam, kita masih di bab yang ketiga, yaitu targhib wa tarhib, masuk di poin yang ke-24. Di poin yang ke-24 ini seperti yang sudah diinformasikan di publikasi sebelumnya, yaitu tentang amanah. Ya, kalau dalam pamflet flyer yang disebarkan, amanah bagian dari iman gitu ya. Kita lihat di poin yang ke-24 di buku kita yang ringkas ini saya sudah salinkan. Amanah adalah tanda keimanan. Amanah adalah atau amanah yaitu semua apa saja yang dititipkan kepada manusia dan diperintahkan untuk ditunaikan. Yang termasuk amanah adalah amanah kepemimpinan, kemudian amanah harta, termasuk juga rahasia, dan berbagai perintah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ini amanah ya. Jadi amanah itu semua apa saja yang dititipkan kepada manusia, kepada seseorang untuk ditunaikan dan diperintahkan untuk ditunaikan. Ini amanah. Ya, maka disebutkan termasuk di dalamnya kepemimpinan. Ini dititipkan atau diamanahkan kepada seseorang dan wajib untuk ditunaikan. Termasuk harta, ada yang menitipkan harta misalkan, ini adalah amanah dan wajib ditunaikan. Kemudian juga termasuk rahasia. Ya, ketika dua orang atau lebih berbicara, ya, apalagi sampai mengatakan bahwa ini adalah rahasia, tolong untuk dijaga, maka ini adalah amanah. Jadi anggota orang-orang yang berkumpul saat itu, yang mendengar tentang obrolan itu, dia wajib menjaga amanah rahasia itu. Ya, kemudian termasuk berbagai perintah yang Allah wajibkan, sehingga dalam Al-Quran dikatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, dan seterusnya. Artinya Allah telah menawarkan amanah bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang besar seperti langit-langit, kemudian bumi, gunung ya. Mereka semua mengabaikan karena takut ya akan konsekuensi daripada amanah itu, kemudian manusia menerima amanah itu. Ini termasuk amanah gitu ya. Nah, baik, kita lihat bagaimana lebih jauh tentang definisi amanah yang disampaikan oleh para ulama. Saya nukilkan yang pertama Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Ini amanah. Jadi kalau semua hal ya di mana kita wajib menunaikannya, maka ini adalah amanah. Seperti tadi disebutkan dalam buku ringkasan poin 24.
Ya, maka kalau misalkan kita dititipin oleh seseorang tentang sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain, maka ini adalah amanah, wajib untuk ditunaikan, gitu ya. Misalkan tadi Pak Deden ya mau datang ke kajian ini, misalkan Pak Amaldin nitip sesuatu, ya baik barang ataupun bahkan omongan, misalkan sekedar salam pun, misalkan Pak Deden nanti salam buat Pak Anas gitu. Ini amanah gitu. Ya, jadi Pak Deden bilang, Ustaz ini ada amanah dari Pak Amaldin. Apa amanahnya? Ya tadi nitip salam atau nitip omongan misalkan. Begitu. Jadi amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Ya. Sedangkan Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya rahimahullah tahfizahullah, beliau menjelaskan amanah adalah sebuah perintah menyeluruh dan mencakup segala hal berkaitan dengan perkara-perkara yang dengannya seorang terbebani untuk menunaikannya. Sama ya, mirip yang pada intinya kalau tadi mengatakan bahwa segala sesuatu yang engkau wajib untuk menunaikannya. Kemudian beliau mengatakan bahwa amanah adalah sebuah perintah menyeluruh, mencakup semua hal ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dengannya seseorang terbebani untuk menunaikannya atau dia dipercaya dengannya ya, baik tadi wajib untuk menunaikannya atau dia dipercaya dengan amanah itu. Sehingga amanah ini mencakup seluruh hak-hak Allah atas seseorang seperti perintah-perintah Allah yang wajib. Ini amanah ya. Juga meliputi hak-hak orang lain seperti barang-barang yang dititipkan yang harus ditunaikan dan disampaikan kepada pemiliknya. Ini amanah ya, sehingga sudah semestinya seseorang yang dibebani amanah itu dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menyembunyikannya, mengingkari atau bahkan menggunakannya tanpa izin yang syar'i. Ini amanah gitu ya. Jadi kalau kita diamanahin, misalkan katakanlah ini sepeda motor, ya tolong nanti besok diantar ke, misalkan disampaikan ke pemiliknya si fulan misalkan. Ya, maka besok diantar. Jangan kemudian besok ditahan malah dipakai kemana-mana buat nge-grab, buat ojek online sampai seminggu nggak diantar-antar. Apalagi kalau sampai digadein. Nah, ini berarti tidak amanah gitu ya. Baik. Perintah menunaikan amanah. Kita lihat. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan perintah untuk menunaikan amanah. Sebab begini ya, suatu amal atau suatu perbuatan, suatu sifat yang diperintahkan untuk diamalkan ya, ini ada indikasinya. Yang pertama, boleh jadi ayat ataupun nas itu mengatakan bahwa bunyinya langsung untuk menunaikan amanah, seperti dalam hadis ini nanti akan disampaikan, yaitu adil amanah, tunaikan amanah, gitu kan? Berarti ini perintah. Atau amal itu ketika diamalkan atau sifat itu ketika dimiliki oleh seseorang, dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala kebaikan, gitu ya, atau mendapatkan pahala-pahala yang lainnya, atau imbalan-imbalan yang lainnya, janji-janji Allah kebaikan yang lainnya. Ini berarti amal itu diperintahkan, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mengatakan bentuknya perintah, seperti adil amanah. Misalkan nggak disebutkan begitu, tapi ketika amanah itu punya keutamaan, maka ini berarti diperintahkan. Contoh, saya contohkan silaturahmi misalkan, walaupun silaturahmi ada perintahnya langsung. Ya, misalkan orang yang bersilaturahmi dia akan mendapatkan misalkan dipanjangkan umurnya, gitu kan, dimudahkan rezekinya. Berarti silaturahmi itu diperintahkan. Pun begitu termasuk amanah, ya. Atau sebaliknya, ketika amalan itu ditinggalkan, ya, maka dia akan mendapatkan ancaman. Ya, tadi seperti silaturahmi lagi contoh.
Ya, kalau seandainya tidak ada ayat atau nas yang mengatakan perintah untuk bersilaturahmi, tapi ada ancaman kalau meninggalkan silaturahmi atau memutus hubungan silaturahmi dia akan berdosa, apalagi sampai diancam tidak masuk penjara, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka berarti silaturahmi ini diperintahkan untuk diamalkan. Begitu. Pun demikian amanah. Ya, di sini saya sampaikan satu ayat, walaupun banyak indikasi yang memerintahkan, yang menerangkan bahwa amanah itu diperintahkan untuk ditunaikan. Begitu ya. Baik. Dalam surat An-Nisa ayat 58 kita lihat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini jelas ya, berarti ini ada perintahnya, gitu kan, nasnya surat An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat, menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Jadi kalau menghukumi di antara manusia, maka diperintahkan menghukumi dengan adil. Ya, dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan adil adalah dengan hukum Allah, karena pasti hukum Allah adalah hukum yang paling adil, gitu ya. Oke lah, secara umum kita diperintahkan untuk adil dalam menghukumi orang-orang. Kalau misalkan di antara kita ada yang bertugas sebagai qadhi, sebagai hakim, gitu misalkan ya, maka harus adil tanpa memandang, kalau bahasa kita kan tanpa pandang bulu, gitu ya, tanpa pandang bulu. Jadi entah itu saudara ya atau bukan saudara, teman dekat atau orang lain, tetap harus dengan adil. Begitu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, inti daripada ayat ini di pembahasan ini bahwa kita diperintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini perintah. Baik, dalam tafsir dikatakan seperti ringkasan di poin yang ke-24 tafsir As-Sa'di ya, di sini dikatakan bahwa amanah adalah semua apa saja yang dititipkan kepada manusia dan diperintahkan untuk ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah secara tuntas dan tunai, tanpa dikurangi, diabaikan ataupun diulur-ulur. Kategori amanah yang masuk dalam ayat ini adalah semua amanah, diantaranya kepemimpinan, harta rahasia, dan berbagai perintah Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah. Perintahnya yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 58 ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, adil amanata ila mani'. Ini ada kesalahannya. Iya. Adil amanata ila mani tamanaka wala takun man khanaka. Ada kesalahan tulis. Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ya, ini dalam banget ya pesannya, bahwa hadis Nabi ini jelas memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dari barang-barang ataupun termasuk omongan ya, pembicaraan yang dititipkan kepada kita supaya ditunaikan. Bahkan kita dilarang untuk berkhianat kepada orang sekalipun dia mengkhianati kita, gitu ya. Kalau misalkan suatu ketika kita dikhianati oleh orang lain ya, ana nitip barang ke teman ana misalkan si A ya, tolong sampaikan ini kepada si fulan, dan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Kemudian ya ternyata ya, walhasil si fulan itu tidak menyampaikan barang itu kepada si A gitu, sehingga ana dikhianatin. Pun meskipun ana dikhianatin, kita dikhianati oleh orang lain, kita tidak boleh mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Tetap kita diperintahkan untuk apa? Menunaikan
amanah. Kalau dia ternyata menitipkan amanah kepada kita, ya kita tunaikan, begitu ya. Adil amanata ila mani tamanaka, ya tunaikan amanah halan. Pak Amaldin, tunaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah itu kepadamu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wala takhun man khanaka, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Begitu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dikatakan di sini keterangannya hasan sahih. Jadi hadis ini bisa diterima, ya. Baik, ini ada 2 ayat saja yang nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan sifat amanah, ya, sehingga tadi yang dikatakan kaidahnya bahwa ketika amanah itu disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadis memiliki keutamaan, maka ini berarti amanah itu diperintahkan. Nas-nas ini termasuk perintah untuk menunaikan amanah dan atau larangan untuk berkhianat. Baik, selanjutnya adalah keutamaan sifat amanah. Amanah ini adalah sifat yang sangat mulia yang mengandung banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama, amanah merupakan jalan menuju kebahagiaan, masuk surga penuh dengan kenikmatan. Ini amanah. Jadi bagi orang-orang yang memiliki sifat amanah, dia dijamin surga, ya. Walaupun dalam ayat ini, dalam rangkaian ayat ini banyak sifat-sifat yang disebutkan, seperti dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat 32 sampai ayat 35. Kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ya, kita simak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun ila 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Nah, di ayat ini, ayat yang ke-8, waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waladina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, ya, dalam salatnya dia khusyuk. Kemudian dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya. Kemudian orang yang beruntung itu diantaranya lagi adalah orang-orang yang menjaga, memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan juga janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, ini mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Termasuk di dalam rangkaian ayat ini adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya, orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka apa? Ra'un, menjaganya, memelihara, ya. Nah, kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat 32 sampai 35, ya, di sini dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bisyahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan juga janjinya, dan orang-orang yang memberi kesaksian, dan mereka yang memelihara salatnya, mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Nah, ini teman-teman hadirin yang berbahagia, ya, bahwa di antara keutamaan orang yang memiliki sifat amanah adalah
bahwa amanah itu merupakan jalan menuju kebahagiaan, masuk surga penuh dengan kemuliaan, ya, penuh dengan kenikmatan. Ini yang pertama. Jadi bukan masalah yang sepele. Amanah itu besar sekali, keutamaannya sangat luar biasa. Termasuk orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, ya, terutama jika rangkaian daripada sifat-sifat yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu semuanya ada. Ya, termasuk di dalamnya adalah amanah. Kalau tidak ada amanah, maka berarti gagal dia. Ya. Atau dalam surat Al-Ma'arij tadi, orang-orang yang amanah dan juga orang-orang yang bersaksi dengan kesaksian yang benar, menjaga salatnya, dia disebutkan masuk ke dalam surga Allah, bahkan dimuliakan di dalamnya. Yang kedua, amanah adalah sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, dan juga manusia-manusia yang termulia dan terhormat, ya. Jadi sifat amanah itu sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Kita lihat dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syu'ara. Di sini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara di beberapa ayat, ya. Ini berkisah tentang beberapa nabi, ya. Yang pertama surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 106 sampai 107. Bisa disimak di Qur'annya, silakan. Id qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Syu'ara 106 107. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, ya, ini siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika berkata kepada kaumnya, ya, perkataannya apa? Ala tattaqun. Ya, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya, Nuh kemudian mengatakan, innilakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amanah, ya, kepercayaan yang diutus kepada kalian, gitu kan. Ini Nabi Nuh alaihissalam, dan ini Allah yang menceritakan di dalam Al-Quran, sehingga Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang amanah, yang memiliki sifat amanah. Walaupun orang-orang di kaumnya pada saat itu mereka menfitnah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Dia difitnah begini begitu, dikatakan orang gila, dilemparin kotoran dan sebagainya, ya, difitnah, haus kekuasaan. Tapi Allah katakan innilakum rasulun amin. Ya, Nuh adalah rasul yang terpercaya, yang amanah. Kemudian tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara 124 sampai 125. Id qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Sama persis, ya, inni lakum rasulun amin. Dan ingatlah ketika saudara mereka Hud berkata kepada kaumnya, kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amanah, kepercayaan yang diutus kepadamu, kepada kalian. Ini Nabi Hud alaihissalam berkata demikian. Allah katakan Nabi Hud alaihissalam rasul yang amanah. Pun kemudian Nabi Saleh alaihissalam, id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada kaumnya, kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan, rasul yang amanah yang diutus kepada kalian. Ya, Nabi siapa? Nabi Saleh. Kemudian Nabi Lut alaihissalam pun berkata demikian, sama persis. Id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Surat Asy-Syu'ara 161 162, ya. Id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amanah, kepercayaan yang diutus kepada kalian. Ya, begitu. Kemudian termasuk siapa? Ya, ringkasnya kita ringkas langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ingat sekali, banyak sekali kisah, ada kisah yang sangat fenomenal bahwa Nabi Muhammad SAW digelarin Al-Amin, begitu kan? Ya, orang yang terpercaya. Sampai-sampai orang kafir pun, musuh-musuhnya pun percaya kepada
Nabi Muhammad ketika menitipkan amanah. Kita lihat dalil Al-Quran secara umum mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ada uswah hasanah. Ya. Ada suri teladan yang baik yang kita bisa contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau adalah seorang yang amanah. Kita lihat suatu ketika ya dikisahkan, dan ini benar ceritanya, kisahnya ya. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menemui Ali bin Abi Thalib. Dia memanggil sahabatnya Ali bin Abi Thalib sekaligus sepupunya ya, anak dari pamannya. Ya Ali, kemarilah, wahai Ali, kemarilah. Ada apa ya Rasulullah, kata Ali kan, kalau kita bahasakan. Beliau SAW mengatakan, tolong kembalikan barang-barang ini kepada pemiliknya. Banyak barang-barang berharga ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menjumpai mereka lagi secara langsung dan mengembalikannya langsung. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mau hijrah dari Mekah ke Madinah ya, saat itu dia mau hijrah, Rasulullah memanggil Ali. Karena Ali radhiyallahu an dia hijrah belakangan. Ya, sementara sebagian sahabat yang lain sudah hijrah duluan, tinggal Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau mau hijrah, memanggil Ali, tolong barang-barang ini kembalikan kepada pemiliknya karena saya nggak bisa langsung ketemu sama mereka, gitu ya. Ini orang-orang kafir yang menitipkan barang itu. Nah kemudian beliau melanjutkan, aku harus segera meninggalkan Mekah secepatnya dan tidak bisa lagi menjaga barang-barang mereka. Maka Ali radhiyallahu anhu tertegun, ya, heran melihat barang-barang yang begitu banyak gitu, dan itu milik orang kafir, dititipkan kepada Rasulullah, dipercayakan kepada Rasulullah, karena mereka tahu orang-orang kafir meskipun memusuhi Rasulullah ya, tidak sepakat dengan dakwah Rasulullah, tapi mereka percaya kepada Rasulullah karena Rasulullah orangnya amanah gitu. Maka dititipkan barang-barang yang berharga itu kepada beliau dan aman gitu semuanya. Beliau amanah ya, termasuk sebelum meninggalkan Mekah pun karena sudah banyak diintimidasi dan sebagainya, bahkan mau percobaan untuk dibunuh, masih ya beliau menunaikan amanah itu, bukan kemudian membawanya pergi ya, atau membiarkannya tidak dijaganya, tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tidak, tapi dikembalikan. Ini luar biasa. Yang kedua, masih ingat kita tentang kisah bagaimana pembangunan Ka'bah kali yang pertama gitu kan, karena waktu itu Ka'bah sering kena banjir gitu ya, takut rusak, keropos dan sebagainya, yang pada intinya kemudian saat itu orang-orang musyrik waktu itu ingin membangun Ka'bah gitu ya, membangun Ka'bah. Nah kemudian sampai pada titik Hajar Aswad ya, ini mau ditaruh karena ini sesuatu yang berharga bagi mereka ya, istimewa. Kemudian di antara mereka itu terjadi perselisihan, ini siapa yang berhak naruh Hajar Aswad ini gitu kan. Sampai-sampai ada yang mengatakan, mengusulkan ya, kalau gitu kita perebutkan siapa yang berhak menentukan atau menaruh Hajar Aswad ini dengan cara berperang. Hampir saja terjadi peperangan di antara mereka untuk memperebutkan siapa yang berhak, yang menang dialah yang berhak ya. Nah kemudian ada seorang yang senior di antara mereka mengusulkan, bagaimana kalau orang yang masuk pertama kali memasuki pintu masjid ini, Masjidil Haram ya, dialah yang menentukan siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad. Maka yang masuk pertama kali ternyata adalah siapa? Seorang pemuda bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka begitu Muhammad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk pertama kali, dan kemudian disampaikan ya, diberitakan bahwa yang masuk pertama kali namanya Muhammad ini, maka mereka semua sepakat ya, kalau Muhammad, kami sepakat, kami ridho, yang menentukan ya. Kemudian mengambil selembar kain besar gitu ya, kain ya, entah segitiga atau yang jelas bentuk kain, ditaruh Hajar Aswad di tengah-tengah ya, ditaruh di sini. Nah kemudian masing-masing kabilah itu
masing-masing perwakilan dari kelompok-kelompok mereka. Mereka suruh apa? Suruh pegangin pinggiran-pinggiran kain ini. Jadi semuanya berperan gitu. Semuanya berperan. Dan alhamdulillah semuanya sepakat. Ya. Kemudian pembangunan pun berlanjut, walaupun pada akhirnya kemudian Rasulullah sendiri yang menempatkan Hajar Aswad itu. Tapi yang membawanya semua kabilah berperan. Ini cerdasnya dan hebatnya Rasulullah SAW. Dan beliau dipercaya oleh mereka. Kalau Muhammad yang menetapkan, yang memutuskan, kami ridho. Ya, ini luar biasa. Nah, pada intinya bahwa semua nabi dan rasul, termasuk orang-orang yang mulia, semuanya mereka mempunyai sifat amanah. Sehingga sifat amanah ini wajib dimiliki oleh setiap mukmin dan dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Antum lihatlah, kalau orang amanah, misalkan seorang pemimpin amanah, pasti dipuji oleh banyak orang, kecuali hater. Kalau hater membenci, mau dia lain lagi dia, karena dia membenci karena politik gitu kan. Tapi secara umum kalau fitrah yang lurus, orang yang amanah pasti dicintai oleh orang, gitu kan, pasti punya kemuliaan, ya. Nah baik, kemudian yang ketiga, bahwa keutamaan sifat amanah. Amanah adalah tanda keimanan, ya, sesuai dengan tema kajian kita. Dan keduanya ini disandingkan seperti dua sisi mata uang. Jadi jika hilang amanah maka hilang keimanan seolah-olah gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang nggak amanah kemudian kafir. Tidak begitu kan? Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, la imana, tidak ada iman liman la amanata lahu. Ya, tidak ada iman bagi yang tidak mempunyai sifat amanah. Tidak beriman seolah-olah bagi orang yang tidak amanah. Ya, wala dina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Orang yang suka ingkar janji dikatakan tidak ada agama baginya. Orang yang tidak amanah dikatakan tidak ada iman. Ya, tapi tidak boleh dipahami bahwa dia orang kafir, ya. Yang dimaksud adalah tidak sempurna imannya, ya, sedang berkurang, sangat berkurang imannya, ya. Maka dikatakan tidak beriman, maksudnya bukan kafir. Seperti ada hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman seorang berzina yang saat itu dia sedang berzina, ya. Atau tidaklah seorang berzina saat berzina dia dalam keadaan mukmin. Tapi bukan berarti orang yang berzina itu kafir. Seperti ada peribahasa mengatakan lama la ila ibil, tidak ada harta kecuali unta. Apa terus nggak ada harta yang lain? Ya, kuda apa kan bukan harta gitu ya. Kemudian emas perak apa bukan harta? Uang dirham apa bukan harta gitu kan? Tanah apa bukan harta? Harta kan? Tapi dikatakan lama la ila ibil, tidak ada harta kecuali unta. Maksudnya memang saat itu unta sangat berharga. Ya, sampai-sampai orang yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain pun dikatakan ini lebih baik daripada unta merah, gitu kan? Daripada unta merah. Nah, maksudnya karena unta memang saat itu, unta merah khususnya, ini sesuatu yang sangat, harta yang sangat berharga, sehingga dikatakan dalam peribahasa pun lama la ila ibil, tidak ada harta kecuali unta. Ya, maksudnya bukan berarti nggak ada harta yang lain. Pun demikian ini la imana liman la amanatahu, ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, bukan berarti dia kafir. Tapi ini ancaman bagi orang-orang yang tidak amanah. Ya, artinya apa? Ini amanah bagian dari keimanan. Jadi kalau orang yang amanah, maka dia berarti orang yang kuat imannya. Semakin dia amanah sekali, ya, sangat amanah, berarti imannya sangat kuat. Gitu ya. Kalau berkurang berarti berkurang. Tambah nggak amanah, tambah berkurang imannya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka amanah adalah bagian dari keimanan. Maka itu sesuatu yang sangat besar. Sering kita diingatkan oleh para MC atau para penceramah sebelum memulai ceramahnya bahwa di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, termasuk nikmat kesehatan, gitu kan? Nikmat iman sangat besar sekali. Gitu. Baik, kemudian yang keempat, di antara keutamaan amanah, bobot amanah mampu menandingi dunia dan seluruh isinya. Jadi amanah itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Bagi orang-orang yang beriman, amanah itu sangat berharga, tidak sebanding dengan dunia dan isinya. Kita lihat bagaimana
ya, hadis mengatakan begini, arba'un, ada 4 hal, empat hal, idza kuna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang jika ada padamu, pada kita manusia, maka apa saja bagian dari dunia yang hilang darimu itu tidak akan berbahaya bagimu. Apa saja, semua yang hilang bagian dari dunia, harta kita, mobil kita hilang, rumah kita hilang, ya, tanah kita amblas, ya, dan sebagainya. Kalau 4 hal ini ada pada kita, maka semua itu nggak akan berpengaruh, nggak akan berbahaya buat kita. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah menjaga amanah. Jadi kalau kita orang yang amanah, antum orang yang amanah, semua hal itu nggak ada artinya. Antum udah luar biasa gitu ya. Yang kedua, jujur dalam berbicara, ya, termasuk jujur dalam bicara. Ini jujur mahal, ya, susah sekarang cari orang yang jujur, ya, apalagi para pejabat yang mau menjabat, para calon yang mau mencalonkan, itu susah sekali cari orang jujur, ya, termasuk di pasar. Pasti di pasar juga banyak orang yang nggak jujur, ya Pak Deden, ya. Kalau Pak Deden harus jujur, pedagang yang jujur itu punya keutamaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah baik fisiknya, sehat, fisiknya baik, bagus gitu ya. Dan juga yang keempat, menjaga makanan. Jadi kalau 4 hal ini ada pada diri seorang, ada pada kita, maka apa saja yang hilang dari kita, dari dunia itu nggak akan berbahaya buat kita, ya, termasuk amanah. Ini orang mukmin pasti tidak akan menggadaikan amanahnya hanya dengan sedikit dunia. Ini dunia nggak ada apa-apanya, ini amanah lebih besar, gitu kan? Karena amanah tadi mencakup semua hal tadi yang disebutkan, yang kita wajib untuk menunaikannya, termasuk titipan dari orang, barang, omongan, ya, kemudian segala macam, termasuk menjaga rahasia, termasuk perintah-perintah Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, ya. Baik, yang kelima, bahwa keutamaan amanah, orang-orang yang memiliki sifat amanah adalah orang-orang yang paling berhak untuk memikul tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Jadi gini ya, jadi kalau antum jadi apa Pak Amaldin dalam perusahaan HRD, ya, personalia, HRD, bagian merekrut pegawai, karyawan. Makanya dicari adalah yang amanah, selain kuat fisiknya, amanah, ya. Jadi orang yang paling berhak memikul tugas adalah orang amanah. Termasuk antum berhak memikul tugas dakwah di DPU, ya. Itu adalah yang amanah, harus amanah begitu. Ya, kalau antum memilih pegawai yang ternyata nggak amanah, pasti kan akan hancur. Apalagi di bagian keuangan, harus yang amanah. Semua hal amanah. Antum lihat di proyek-proyek, kalau nggak amanah di satu sisi aja, ya, bukan hanya di bendaharanya, bukan hanya di bagian belanja, di bagian proyek di dalam, kalau nggak amanah nggak bakal beres. Di bagian misalkan proyek pembangunan, kalau nggak amanah, yang harusnya campuran semen sama pasirnya sekian banding sekian, nggak amanah, hancur. Ya, satu kantong diuntit misalkan, ya, kagak ditunaikan semuanya, sekantong semen lama-lama banyak, sehingga nggak amanah, akhirnya pasti hasilnya tidak sempurna, pasti hasilnya hancur, gitu ya. Kita lihat kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 26, dikatakan qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ini putrinya Nabi Yakub, yang waktu itu kisahnya bahwa ketika Nabi Musa lari dari negerinya, ya, lari dari kezaliman Fir'aun, kemudian di Madian kalau tidak salah, di suatu lembah itu banyak orang berkumpul sedang menggembala ternaknya supaya makan, supaya minum di suatu, mungkin di lembah ada sumur, gitu ya. Maka dua wanita ini tidak bisa dia, ya,
Kemudian Nabi Musa singkat ceritanya kurang lebihnya berdialog dengan wanita ini. Ya, kenapa? Maksudnya kenapa kamu di sini? Maksudnya kenapa nggak bawa ternaknya ke tempat minum itu? Dia bilang kita nggak bisa kecuali orang-orang sudah pada pergi, gitu kan? Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian membantu dua wanita ini menggembalakan ternaknya atau mengasih minum ternaknya. Ya, sehingga dikatakan dalam Al-Quran ini salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahanda, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang ayahanda ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Dan Nabi Musa kita lihat kisahnya kuat banget ya, kuat lagi amanah. Sampai-sampai Nabi Musa kalau nempeleng orang langsung mati orangnya, langsung meninggal. Udah gitu amanah, ya. Kita lihat amanahnya apa? Dia memang tulus membantu, kemudian dikembalikan lagi kepada wanita itu, tidak berbuat macam-macam. Bahkan setelah itu kisahnya ketika berjalan menuju rumah bapaknya itu, ya, si wanita yang tadinya berjalan di depan kemudian disuruh di belakang. Padahal Nabi Musa tidak tahu arahnya. Ya, sampai-sampai dikisahkan ada yang bercerita, Ustadz Abu Muhammad, ya, sampai-sampai Musa mengatakan saya di depan, ya, Anda berdua di belakang. Supaya apa? Supaya tidak melihat wanita, gitu kan. Ya, nanti kalau misalkan jalannya belok, lempar aja batu, belok ke sana, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gitu ya. Dilempar batu dari belakang sama si perempuan itu, maksudnya belok, gitu kan. Jangan sampai salah jalan. Sampai begitu. Ini sangat amanah beliau. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga keutamaan orang yang amanah adalah yang memiliki sifat amanah itulah orang yang paling berhak memikul amanah sebagai pekerja. Gitu ya, Anda bisa buktikan. Pasti semua sepakat. Orang kafir pun pasti sepakat bahwa yang paling baik adalah orang yang amanah. Ya, betapa banyak orang yang misalkan orang Cina nih, orang non Muslim. Ya, dia pasti sangat menyukai pekerjanya yang amanah. Gitu, pasti dia sangat disukai gitu. Pernah dulu ya bekerja di toko punya orang Cina, senang dia kalau pekerjaannya amanah, itu senang, karena banyak sekali terjadi pekerjaan-pekerjaan yang nggak amanah. Misalkan di toko ada yang jualan ini, tahu-tahu dia nggak amanah, harusnya dikirim sekian, dibawa sekian, sisanya dijual lagi sama orang yang ngirimnya, pegawainya sendiri gitu ya. Dan ini banyak terjadi yang begitu. Dan ini anak rasa bukan hanya di mana-mana, banyak ya Pak Maldin. Biasanya begitu. Nah, ini tidak amanah, maka dia sebenarnya tidak berhak untuk jadi pegawai yang seperti itu. Ya, artinya kalau kita punya tujuan untuk mempekerjakan orang lain, cari yang amanah dan dia yang berhak untuk mendapatkan amanah pekerjaan tersebut. Baik, itu diantara 5 keutamaan sifat amanah yang kalau dimiliki oleh seorang, maka orang akan mendapatkan 5 hal keutamaan besar itu. Ya, walaupun ini bukan batasan, masih banyak yang lain gitu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan lihat bagaimana bahayanya kalau tidak amanah. Kalau tadi ada keutamaannya, ini ada bahayanya kalau nggak amanah gitu. Ya, bahaya kalau tidak amanah. Jadi lawan dari amanah itu kan khianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Dan ini berbahaya. Ya, ada ancaman-ancaman, termasuk dosa. 1. Khianat, tidak amanah. Ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat kaum munafikin. Jadi tidak amanah ini salah satu sifat orang-orang munafik. Ya, kita sering sekali mendengar hadis tentang khianat ya. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun. Ayat tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Di sebagian hadis ada yang mengatakan 4 gitu ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Jadi kalau dia hadasa kadzaba, kalau dia berbicara itu berbohong, dusta. Kalau orang banyak berbohong, dia punya sifat munafik. Tadi dia munafik, gitu kan? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Ya, nanti besok minggu saya datang. Ternyata dia nanti minggu depan gitu lagi, minggu saya datang, insya Allah. Maka insya Allah
tapi nggak datang juga. Ya. Insya Allah kan itu harusnya datang kalau nggak ada nggak ada uzur yang benar-benar berat gitu ya. Bukan insya Allah tapi nggak datang. Insya Allah tapi niat untuk nggak datang padahal udah janji. Apalagi nggak pakai insya Allah, besok saya minggu datang, datang juga. Besok Senin saya ke rumah, tunggu sampai Sabtu, sampai Senin lagi nggak datang juga. Ya, berarti ini dia punya sifat munafik. Wa idza tumina khon, kalau diberi amanah, diamanahi dia berkhianat. Ya, ini termasuk tanda orang munafik. Walaupun tanda ini, munafik ini, ya yang tanda-tanda disebutkan ini bukan munafik yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Ya, seperti munafik yang menyebabkan seorang menjadi keluar dari Islam adalah munafik dalam i'tiqad. Munafik atau nifaq i'tiqadi. Jadi sifat munafik dalam keyakinan. Maka dia menjadikan seorang bisa keluar dari Islam. Yang ini terancam dalam surat An-Nisa ayat 145 tentang orang-orang munafik terancam neraka, di dalam neraka gitu ya. Dikatakan dalam ayat ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Ya, fid darkil asfali minan nar. Aspal. Kalau aspal di bawah, nggak ada aspal di atas ya. Aspal itu nih. Di kerak neraka. Ini orang munafik. Tapi munafik yang dimaksud di sini bukan munafik yang tadi yang disebutkan ayatul munafiki salasun. Ya, hadasa kadaba gitu ya, wa ida wa'ada akhlafa wa ida tuminakhon. Ya, tapi itu ya, tanda-tanda itu kalau dia lakukan terus-menerus bisa mengantarkan kepada kemunafikan yang besar, yang juga bisa sampai terancam dengan di dasar neraka yang paling bawah. Untuk itu sangat berbahaya gitu ya, sangat berbahaya. Maka bahaya kalau tidak amanah. Kalau tidak amanah itu termasuk ciri orang munafik. Ya, ngeri sekali. Para sahabat Rasulullah SAW semuanya takut, khawatir kalau dalam dirinya terjangkit sifat munafik. Maka ini kita alhamdulillah diingatkan di forum ini ya, bahwa ternyata tidak amanah itu sangat bahaya. Sehingga kita ke depan bisa berusaha untuk amanah. Walaupun misalkan ternyata terjatuh, kadang nggak amanah 100% gitu ya. Dalam tanda kutip kadang lupaan atau mungkin juga kadang nggak bisa menunaikan amanah itu dengan baik, maka kita sekarang diingatkan. Kalau tidak diingatkan, bablas kita. Nanti dianggap biasa, hal-hal yang tidak amanah itu dianggap biasa. Ya, ada amanah sekian ditunaikan cuma sekian. Ya, ini banyak terjadi. Disunat istilahnya kan, gitu. Kalau antum diperintahkan bagian belanja misalkan, bagian konsumsi kayak bagian kayak sarpras belanja gitu ya. Dulu pernah di sarpras di pendidikan, belanja sekian juta sampai ratusan juta kan, itu ya pasti bisa lah kalau main gitu kan ya, tapi harus amanah, ini hati-hati gitu. Jangan harganya misalkan 1.500.000 ditulis 1.600.000 ya, atau ternyata ada potongan sekian, ternyata tidak dikembalikan potongannya ke panitia atau ke yayasan gitu ya, diambil sendiri. Berarti kan nggak amanah ya, padahal harganya sudah turun misalkan, tadinya 1,5 jadi 1,4 misalkan. Nah, ini hati-hati ya, kalau tidak amanah maka ini termasuk perbuatan orang-orang munafik dan bagian dari dosa harta yang tidak halal yang dimakan itu. Kemudian yang kedua, berkhianat atau tidak amanah ini berujung pada kehinaan pada hari kiamat. Yang naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita ketika kita tidak amanah, dan ke depan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang amanah. Sebab kalau sekarang nggak ketahuan, di akhirat pasti ketahuan. Ya, sebab ada tandanya. Ada tandanya, masing-masing ada tandanya. Bahkan disebutkan bendera. Ya, dikatakan ala innalikulli qadirin liwa'an yaumal qiyamah. Ketahuilah, ingatlah ya, ketahuilah sesungguhnya setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat. Ya, dikatakan biqadri qadratihi, sesuai dengan kadar
pengkhianatannya. Jadi kalau misalkan, misal ya, kalau kita gambarkan, kalau berkhianat sekali, mungkin ada benderanya satu, atau benderanya mungkin kecil, ya. Berkhianat 2 kali tambah besar, tambah jelas, atau benderanya 2, gitu kan? Berkhianat ini, berkhianat itu, tertulis mungkin. Ini khianat duit nih, ini khianat barang nih, ini khianat macam-macam, gitu kan? Iya. Itu setiap godirin, pengkhianat itu mempunyai bendera, ya, liwa yaumul qiyamah, pada hari kiamat, sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ala wa akbaral godri godru amiri amah. Dan yang paling ketahuilah, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan seorang pemimpin masyarakat umum. Jadi kalau pemimpin berkhianat itu besar sekali konsekuensinya. Ya, pemimpin berkhianat, dikasih amanah berkhianat gitu. Udah digadang-gadang, oh si fulan bagus nih, si fulan amanah nih, si fulan pilih dia, gitu kan. Begitu dikasih amanah ternyata khianat. Berbeda orang yang tiba-tiba naik, nggak tahu siapa dia, tahu-tahu jadi pemimpin, nggak tahu amanah atau enggak masyarakat misalkan. Atau misalkan orang bawah gitu, bukan pemimpin, amanah atau enggak, gitu kan. Ternyata enggak amanah, ya wajar orang kita memang enggak pilih dia gitu. Tapi ini seorang pemimpin yang digadang-gadang sebagai orang yang amanah, dia manahi kepemimpinan, ternyata enggak amanah, maka dia paling besar konsekuensinya, ya, pengkhianatannya. Dan dalam hal ini maka dia akan dapat bendera, mungkin yang benderanya yang paling besar gitu. Ya, dia pengkhianat begitu. Sebab dia pemimpin itu mencakup orang banyak, gitu kan. Yang ketiga, orang yang khianat ataupun tidak amanah adalah golongan mereka yang tidak dicintai oleh Allah. Surat Al-Anfal 58, innallaha la yuhibbul khainin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Berarti Allah membenci orang-orang yang berkhianat. Berarti sebaliknya Allah mencintai orang-orang yang amanah, ya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW sangat berlepas diri dari pengkhianat dan penipu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khana syarikan fima tamanahu alaihi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu. Kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkhianat kepada teman kerjasamanya, 2 orang teman, 3 orang bersarikat dalam satu bisnis, suatu usaha, ya, ataupun apapun itu, kemudian ada yang berkhianat, ya. Barang siapa yang berkhianat kepada teman kerjasamanya dalam hal temannya itu telah mengamanatkan kepadanya dan meminta dia untuk menjaganya terhadap sesuatu, maka aku, Nabi SAW, itu lepas tangan dari orang yang berkhianat, ya. Ini banyak ancaman seperti ini. Ada yang bukan termasuk dari umatku, gitu kan. Nabi lepas tangan dari dia. Nanti pada hari kiamat dia mungkin diabaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Yang seharusnya dapat syafaat dari beliau, dia orang berkhianat, gitu kan. Nah, ini ancaman maksudnya. Ya, artinya jangan sampai kita menjadi orang yang berkhianat kepada teman sendiri sekalipun. Baik, yang terakhir, yang kelima, khianat ataupun tidak amanah adalah jalan menuju api neraka. Daraballahu masalan lil ladina kafaru. Daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut alaihissalam sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. 2 istri dari istri orang-orang saleh ini berkhianat, ya. Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, ketika ada orang yang beriman kepada Nabi Nuh,
istrinya justru berkhianat, langsung disampaikan kepada pemimpin yang zalim, sehingga orang beriman itu kemudian ya diintimidasi lah sama pemimpin yang zalim. Istrinya yang berkhianat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ada pengikutnya Nabi Nuh datang, satu terekrut katanya, katakanlah begitu, dilaporin ke orang-orang zalim, pimpinan saat itu masyarakat. Ya, kemudian Nabi Lut alaihissalam, istrinya, ya, istri Nabi Lut, dia juga berkhianat ketika tamu-tamu Nabi Lut datang, yang malaikat kemudian menjelma jadi laki-laki yang ganteng-ganteng, disampaikan kepada kaumnya Nabi Lut yang waktu itu mereka semua mengidap penyakit apa? Homoseksual. Ya, homoseksual. Sehingga jadilah sasaran tamu-tamu Nabi Lut ini, jadi sasaran homoseksual mereka. Dikhianatin oleh istrinya. Ya dikasih tahu ke orang-orang ini ada laki-laki bagus gitu. Akhirnya ya jadi sasaran homoseksual. Nah, ini maka mereka terancam. Bahkan suaminya yang sebagai nabi sekalipun tidak bisa menyelamatkan istrinya ini yang berkhianat. Allah katakan, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Nah, ini ya ngeri sekali ya. Jadi yang pada intinya bahwa di poin yang terakhir, bahwa bahaya sekali kalau kita tidak memiliki sifat amanah atau kita berkhianat terhadap amanah. Dan semoga Allah mengampuni semua khilaf dan kesalahan kita atas apa-apa yang berlalu ya dari amanah-amanah yang tidak kita tunaikan. Sebagai kesimpulan dalam pembahasan kali ini, bahwa amanah itu semua apa saja yang kita wajib menunaikannya. Ya, masuk dalam amanah adalah kepemimpinan, harta, kemudian termasuk rahasia. Ya, rahasia dan juga termasuk perintah-perintah Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Rahasia ya, dalam buku Riyadhus Shalihin, ya, kitab Riyadhus Shalihin dulu pernah kita bahas. Rahasia termasuk amanah. Kalau misalkan dua orang, Pak Deden sama Pak Maldin, narik Pak Deden keluar, mau ngomong, narik keluar ke sana. Dari gitu tengok-tengok, kira-kira yang di dalam dengar nggak ya? Tengok-tengok dulu, Pak Deden, bla 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 gini. Nah, ini amanah nih Pak Deden, sebab orang lain nggak boleh dengar. Walaupun Pak Maldin nggak bilang amanah, Pak Deden ini jangan disampaikan ke siapapun ya, gitu. Nggak bilang begitu tuh. Tapi begitu Pak Maldin mau menyampaikan, dia tengok-tengok dulu, ada orang nggak nih? Nggak ada, terus ngomong, berarti ini amanah. Apalagi sampai ngomong, Pak, ini amanah, ini rahasia ya, kita aja berdua yang tahu misalkan, jangan disampaikan ke orang lain. Maka ini amanah, rahasia. Ya, kalau dibocorkan, disebarkan, berarti tidak amanah atau berkhianat terhadap amanah itu. Dan ini sampai ada pembahasannya sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, untuk bisa baca lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan khususnya bagi anak pribadi sebagai pengingat, dan bagi teman-teman jamaah hadirin semuanya. Kita lanjutkan untuk langsung aja.